Ada pertanyaan ya, saya seorang akhwat ingin bertanya dan butuh nasihat ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi ya. Ada seorang laki-laki di tempat kerja saya yang sudah berterus terang menyampaikan perasaannya, di garis bawahi, menyampaikan perasaannya kepada saya. Kemudian saya bertanya kepadanya, apakah ada niat poligami dan menikahi saya? Karena dia telah beristri. Lalu saya mengatakan, jika tidak, maka tolong tinggalkan dan jauhi saya. Meskipun sama-sama memiliki perasaan berat. Kasih tak sampai ini. Apakah saya telah bersalah melakukan demikian? Meskipun telah berulang kali saya sampaikan untuk mencukupi, hentikan perasaan saya dan cukup berkomunikasi tentang pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menghindari? Apakah ini termasuk zina? Ya, jadi yang pertama yang dilakukan oleh yang bertanya sudah tepat. Ya, sudah tepat. Jadi langsung ditantang ya, mau nikahi apa enggak? Seperti itu. Ya, karena sang akhwat juga sudah ngakui sama-sama memiliki perasaan. Dan ini berat, susah dihilangkan. Ya, mungkin bagi orang yang normal, Allah putusin aja. Gampang banget ngomong gitu. Orang yang sudah kena alai isik itu bisa ingin menggantikan seluruh dunia dengan si dia. Itu kalau orang sudah kena alai isik perasaan. Makanya saya bilang tadi berat gitu ya. Kalau kita gampang, Allah lupain aja. Udah lupain, fokus aja lah. Kamu liburan, kamu apa lupain dia. Emang gampang banget. Iya sih, gue liburan, selama liburan inget dia terus. Mana ini? Ya, makanya berat makanya. Makanya yang dilakukan oleh akhwat sudah benar. Ini sudah sama-sama cinta. Kenapa bisa cinta? Tadilah dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Karena ketemu. Yang dijelaskan ulama demikian sama. Ketemu di kantor, di kerja, ketemu, bergabung, melihat setiap hari, mengagumi, dalam diam, secret admirer. Nggak bisa. Itulah sebabnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk zina? Jawabannya tidak. Selama dia tidak melakukan emotional affair tadi. Kalau sekedar mengagumi, sekedar muncul perasaan suka, itu tobi'i. Jadi misalnya ada orang cantik, kemudian kita mengagumi. Kita ini sama-sama jomblo, ini sama-sama jomblo ya. Ya kalau ini juga sama, suaminya, laki-laki kan jomblo 3. Jomblo 3 dia. Namanya jomblo 3. Ya. Karena sesungguhnya laki-laki itu jomblo 4 aslinya dia. Ini masih jomblo 3. Jadi kalau seperti ini bisa, ya nggak masalah dia. Itu suatu hal yang normal. Laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik laki-laki. Perempuan tertarik dengan suami yang perempuan tertarik dengan suami yang sudah punya istri, itu normal. Ya, tapi kalau laki-laki tertarik dengan istri orang, ini kelainan, maaf. Raja Mesir saat itu yang Nabi Ibrahim sama Sarah itu mampir ke Mesir ya. Nah, di situ ada raja punya kelainan. Ya, kalau ada istri orang cantik dia rebut. Ya, dan salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Kelainan, suka sama istri orang. Kelainan. Tapi kalau suka sama suami orang, bukan kelainan. Jadi itu wajar. Ya, apalagi mungkin ketemu di kantor, melihat dia tanggung jawab, dia tegas, dia apa, Masya Allah. Kalau jadi imam, Masya Allah ya. Imam dunia akhirat. Untungnya dia bilang, maaf dek, saya sudah punya makmum. Gitu. Enggak ya. Atau enggak, maaf dek, saya sudah sholat. Enggak ya. Artinya diterima gitu ya. Jadi apakah termasuk zina? Enggak. Selama sekedar mengagumi, sekedar itu tobi'i. Itu bukan zina. Tetapi kalau sudah ditambah dengan tadi curhat-curhat berlebihan. Ngapain juga curhat sama suami orang coba? Ngapain curhat sama suami orang? Itu udah zina kalau itu. Tadi disebut zinanya hati. An-nafsu tatamanna wa tashtahi. Jadi kalau sudah curhat sama suami orang yang bukan pekerjaan, curhat, minta pendapat, bang, minta tolong dong merah, hijau atau biru. Ngapain juga suami orang suruh milih? Ini zina namanya. Tapi kalau sekedar mengagumi, sekedar apa, ngomong asal kadanya, termasuk tadi ngomong, bang kalau jantan emang poligami dong. Nikahi saya, itu bukan zina namanya. Dan bukan pelakor. Bukan pelakor. Kalau seperti itu. Perhatiin. Dan kemudian apa yang harus dilakukan? Jawabannya ya cuma 2 ada. Cuma 2 solusi.
Kalau memang tadi dia sampaikan nih, si Ahwat sampaikan kan, sudah berulang-ulang sampaikan ke yang lakinya, saya rasa laki ini ditinggalkan aja karena pengecut. Atau kalau bukan pengecut berarti memang dia lagi nggak mau poligami. Saya sarankan tinggalkan aja. Tinggalkan. Dia bukan imam yang baik dari Anda, bagi Anda. Karena sudah terlihat dari awal nikah. Gimana? Awal nikah aja udah kayak gini. Gimana selanjutnya gitu kan? Ya, jangan lanjutin. Dan dia juga telah membuka koper perhatian. Ya, telah membuka perhatian, telah mengetuk pintu perempuan. Nah, dia kan telah mengetuk pintu hati perempuan, tanggung jawab dong. Kalau memang ini halal kan, kalau enggak tinggalkan, udah nggak usah bahas-bahas lagi, anggap udah nggak terjadi apa-apa begitu. Nah jadi benar Ahwatnya tanya terus. Kalau sudah nggak bisa, selanjutnya adalah udah lupakan. Lupakan udah, minimalkan kontak sama dia. Kalau bisa pindahkan ke bagian yang lain dengan alasan apa? Jangan pernah ketemu, jangan pernah ini, hapus kontaknya. Memang dia nggak bisa, udah nggak ada harapan dan dia pun nggak mau tanggung jawab. Ini disebutkan dalam Al-Quran watazaruha kal mu'allaqah. Seperti perempuan yang ditalak, yang mau ditalak tapi enggak. Al-Quran sebutkan ditinggalkan perempuan tersebut seperti mu'allaqah, menggantung. Di mana dahannya tidak menjulang ke langit, akarnya tidak menghujam ke tanah, tapi menggantung. Ini yang dirasakan perempuan ini. Kan udah ditanya berulang-ulang, bang nikahi saya bang. Ntar dulu, ya udah tinggalin. Ya dan mungkin solusi terakhir bagi sang Ahwat adalah segera cari laki-laki yang lain. Jomblo masih banyak depan saya. Masya Allah. Kurang apa coba, tinggal diambil aja. Ya. Jomblo depan saya banyak. Insya Allah soleh-soleh. Bertanggung jawab. Gagah-gagah lagi. Insya Allah. Ya, masih banyak jomblo yang lain. Ya. Insya Allah. Karena ada kaedah psikologi yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Yang namanya jiwa tidak bisa meninggalkan sesuatu kalau ada yang menggantikan. Jadi segera nikah dengan jomblo yang lain, pasti dia lupa nanti. Insya Allah, semoga Allah memudahkan.